Argumen guru gembul dalam sejumlah video menunjukkan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ekstremisme bisa merasuki siapa saja. Islam kanan, Islam kiri, Wahabi, Sunni, Syiah, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Honghucu, nasionalis, liberalis, pendeta, Habib, Kiai, Gus, public figure, influencer, dan lain sebagainya. Dan ekstremisme, pandangan, ujaran, dan sikap dalam konteks kebencian, SARA, ditandai antara lain dengan produksi hoaks berisi keburukan golongan yang menjadi sasaran kebencian. Kali ini menyoroti guru gembul, seorang YouTuber. Dari yang terlihat itu, ada kesan bahwa guru gembul merupakan YouTuber yang membicarakan apa saja, dari sejarah peradaban manusia, fisika kuantum, biologi molekuler, nutrisi anak, gizi lansia, meteorologi dan geofisika, hingga agama. Dengan gaya bicara yang lancar dan penuh rasa percaya diri, guru gembul tampil bagaikan seorang pakar pada setiap topik yang sedang dibahasnya. Videonya ditonton banyak orang dan diundang oleh berbagai podcast diwawancarai, termasuk oleh Deddy Corbuzier. Melihat itu sebagai fenomena biasa yaitu, matinya kepakaran, death of expertise. Suci dan karena itu tempat yang diduga sebagai makamnya itu juga disucikan. Sempat beberapa tahun yang lalu itu ketika itu makamnya mau dipindahkan karena ada jalan dan sebagainya, itu rusuhnya luar biasa. Karena banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa itu keramat tidak boleh dipindahkan. Dan padahal makamnya kan nggak di situ. Ya itu makamnya bukan di situ. Nah, jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Ya karena ada propaganda. Jadi propaganda yang sistematis itu, misalkan, saya mohon maaf ya, tidak semua. Di era digital ini, setiap orang bisa tampil bicara di depan publik, melalui tayangan di media sosial, dan mengemukakan pendapat dan nasihat tentang apa saja. Profesor ahli sejarah, ahli fisika, dan ahli tafsir, misalnya, tidak menjadi syarat untuk boleh naik ke podium dan berbicara tentang soal-soal terkait. Semua orang diperkenankan dan diberi kesempatan yang sama, sepanjang tahu cara merekam konten dan mengunggahnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Sebagaimana yang dianalogikan oleh penulis Iqbal Aji Daryono, dalam salah satu esainya tentang wacana matinya kepakaran, media sosial adalah warung kopi. Di tempat semacam itu, siapapun bisa berbincang tentang apapun. Tidak ada aturan yang melarang pengunjung warung membicarakan topik di luar keahliannya. Setiap orang bebas berbicara. Dan serupa di warung kopi, yang paling banyak didengar adalah yang paling ceriwis dan pandai berbicara, bukan yang paling berilmu. Selanjutnya tingkat pendidikan dan intelektual pengunjung yang akan menentukan untuk mempercayai dan menuruti pendapat si pembicara atau tidak. Ekstremisme dapat menyerang siapa saja, Islam kanan, Islam kiri, Wahabi, Sunni, Syiah, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, nasionalis, liberalis, pendeta, Habib, Kiai, Gus, tokoh masyarakat, influencer, dan sebagainya. Dan ekstremisme, pandangan, ucapan, dan sikap dalam konteks kebencian, SARA, antara lain ditandai dengan pembuatan hoax yang berisi hal-hal buruk tentang kelompok yang menjadi sasaran kebencian tersebut. Kali ini menyoroti guru gembul, seorang YouTuber terkenal. Dari apa yang kita lihat, ada kesan bahwa guru gembul adalah seorang YouTuber yang bercerita tentang segala hal, mulai dari agama, sejarah peradaban manusia, fisika kuantum, biologi molekuler, gizi anak, gizi lansia, meteorologi dan geofisika. Dengan gaya bicaranya yang halus dan penuh percaya diri, guru gembul tampil ahli dalam setiap topik yang dibicarakannya. Video tersebut ditonton banyak orang dan diundang oleh berbagai podcast untuk diwawancarai, termasuk Deddy Corbuzier. Memandangnya sebagai fenomena biasa, yakni matinya keahlian di era digital ini, setiap orang bisa tampil berbicara di depan publik,
melalui siaran di media sosial, dan menyampaikan pendapat serta nasihat tentang apapun. Profesor yang merupakan sejarawan, ahli fisika, dan penafsir, misalnya, tidak diwajibkan untuk naik ke podium dan berbicara mengenai isu-isu terkait. Setiap orang boleh dan diberi kesempatan yang sama, asalkan tahu cara merekam konten dan mengunggahnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Seperti analogi penulis Iqbal Aji Daryono, dalam salah satu esainya tentang wacana matinya keahlian, media sosial ibarat kedai kopi. Di tempat seperti itu, siapapun bisa membicarakan apa saja. Tidak ada aturan yang melarang pengunjung warung berdiskusi tentang topik di luar keahliannya. Setiap orang bebas berbicara. Begitu pula di kedai kopi, yang paling banyak didengarkan adalah mereka yang paling ceria dan pandai bicara, bukan mereka yang paling berpengetahuan. Selanjutnya, tingkat pendidikan dan intelektual pengunjung akan menentukan percaya dan patuhnya pendapat pembicara atau tidak. Dengan demikian, wacana yang populer sejak terbitnya buku The Death of Expertise karya Tom Nichols pada tahun 2017 lalu, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, namun di sisi lain berpotensi menyesatkan informasi publik. Membahayakan nyawa orang. Salah satu contohnya adalah ketika sebagian masyarakat lebih percaya dan mengikuti anjuran pembuat konten dalam menghadapi permasalahan kesehatan, termasuk di masa pandemi COVID-19, dibandingkan arahan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Contoh dampak negatif lainnya adalah merebaknya kebencian SARA terhadap suku tertentu, dalam hal ini Habib, seperti yang tertuang dalam salah satu konten Guru Gembul yang beredar beberapa pekan lalu. Tren kebencian rasial terhadap etnis Habib memang beberapa tahun belakangan ini dikobarkan oleh pihak-pihak tertentu, dengan masifnya unggahan dan penyebaran konten-konten yang memuat keburukan oknum Habib, disertai dengan berbagai narasi dan diksi yang mengandung hinaan rasial. Fenomena seperti ini tentu tidak baik bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Seperti suku lainnya, masyarakat Habib Jawa, Sunda, Madura, Batak, Tionghoa, dan lain sebagainya tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik patut diapresiasi dan yang buruk layak dikritik. Namun, semua itu tidak perlu dikaitkan dengan etnis, cukup individu saja. Kritik terhadap seseorang tidak boleh didasari kebencian terhadap etnisnya, apalagi melalui konten hoaks. Padahal, sebagai seorang pendidik, guru SMA, yang memiliki banyak pengikut di kedai kopi di media sosial, Guru Gembul bisa menjadi sosok yang mengajak masyarakat untuk berperilaku adil dan bermartabat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Guru Gembul justru menjadi bagian dari arus intoleransi terhadap komunitas Habib dengan menyampaikan sesuatu yang tidak logis dan berlebihan. Dan itulah cerita aneh yang ingin dibahas di sini. Didorong rasa penasaran melihat santri bercadar di salah satu pesantren NU di kawasan Cimahi, Guru Gembul mengutus istrinya menemui kiai yang mengasuh pesantren tersebut. Perlu diketahui bahwa jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang tidak lazim di kalangan NU. Dan betapa terkejutnya Guru Gembul menerima informasi dari istrinya, yang mendengar dari kiai, mengenai alasan memakai jilbab di pesantren, yaitu menyelamatkan siswi dari para Habib. Konon pesantren tersebut sering didatangi para Habib dan matanya berkeliaran mencari santri cantik untuk dibawa pulang. Karena Habib dianggap sebagai keturunan Nabi yang harus dihormati, pihak pesantren merasa risih menolak permintaan tersebut. Terakhir, untuk mengatasi situasi sulit tersebut, para siswi diwajibkan bercadar agar wajahnya tidak terlihat. Mari kita jelaskan keanehannya satu persatu. Pertama, jika siswi bercadar dalam kesehariannya, berarti siswi tersebut ada di sana setiap hari dan sepanjang waktu. Artinya, jilbab tidak lagi digunakan sebagai mitigasi, bersifat insidentil melainkan permanen. Apakah ini masuk akal? Kedua, apakah cadar bisa menyelamatkan siswi? Maksudnya agar para Habib tidak memilih untuk dibawa pulang? Rasanya tidak seperti itu. Diriwayatkan bahwa seluruh santriwati mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajah cantiknya dari tatapan para Habib. Pertanyaannya, mengapa semua siswi berjilbab? Apakah semuanya cantik? Sejujurnya, saya meragukannya.
Dan keraguanku semakin diperkuat dengan cerita Guru Gembul sendiri, bahwa para habib sering bertanya kepada pihak pesantren, apakah ada santri cantik yang bisa mereka bawa pulang. Ketiga, pihak Ponpes disebut-sebut merasa risih menolak permintaan para habib untuk mengantar pulang santri tersebut, karena diakini sebagai keturunan Nabi. Maka kiai pimpinan pesantren tersebut mengambil jalan tengah dengan memerintahkan santri perempuannya berjilbab. Pertanyaannya, jika para habib bisa meminta santrinya dibawa pulang, lalu seberapa sulitkah mereka meminta begitu saja kepada pihak pesantren untuk membuka cadar santrinya? Bukankah para kiai juga akan merasa risih jika menolak permintaan mereka? Dari keanehan tersebut, dapat dipastikan bahwa apa yang dikatakan Guru Gembul adalah sebuah kebohongan. Namun, konten-konten yang cenderung bernuansa etnis, dalam hal ini Habib, dan, pada batas tertentu, agama, dalam hal ini Islam tradisional, patut ditelusuri untuk mengetahui siapa sebenarnya yang berbohong? Guru Gembul, istri Guru Gembul, atau kiai pengasuh pondok pesantren? Diksi, kesimpulannya, adalah masalah serius. Apalagi jika siswi tersebut masih di bawah umur, maka permasalahannya bisa lebih parah. Patut ditelusuri apakah pesantren mengizinkan santri perempuannya dibawa pulang oleh para habib, entah karena ketidakmampuan mereka menolak permintaan terkait relasi kekuasaan seperti yang dijelaskan, atau karena motif lain. Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan kepolisian perlu turun ke lapangan mengusut apa yang bisa digolongkan sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dan jika terbukti terjadi praktik tercela tersebut, maka semua pihak yang terlibat baik kiai pengasuh pesantren maupun habib harus dituntut secara hukum. Setiap warga negara, baik habib, gus, maupun kiai, sama kedudukannya di mata hukum. Dan itulah yang dipraktikkan dalam sistem peradilan di negara kita selama ini. Namun jika ternyata cerita tersebut hoax, Guru Gembul harus mengklarifikasinya. Anda tidak bisa begitu saja menjadi seorang guru yang memiliki banyak pengikut lalu merasa seperti bisa buang air kecil sambil berdiri.